Pada tahun 2026, masyarakat di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dihebohkan oleh penemuan jasad seorang remaja perempuan yang ditemukan meninggal dunia secara tragis di kamar mandi rumah milik sepupunya. Tubuh korban ditemukan dengan luka lecet, berlumuran darah, dan mulut tersumpal sikat pencuci pakaian. Belakangan diketahui, korban tewas di tangan seorang pria yang berniat mencuri di rumah sepupunya. Saat aksinya dipergoki oleh korban, pelaku panik lalu melakukan tindakan brutal yang menghilangkan nyawa korban. Pelaku panik dan nekat melakukan tindakan yang berakhir merenggut nyawa korban. Lalu bagaimana kronologi lengkap dari kasus ini? Langsung aja kita bahas di Sisi Hitam. Kasus pencurian rumah kosong di wilayah Banjar, Kalimantan Selatan, yang berujung pada tewasnya seorang siswi, akhirnya berhasil terungkap. Pelaku yang diketahui berinisial NP berusia 23 tahun, masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan cangkul. Di desa Simpang 4, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang remaja perempuan bernama Rizka Erlina, yang akrab dipanggil Rizka. Pada saat itu, Rizka masih berusia 18 tahun. Di usia remajanya, ia hidup sederhana bersama keluarganya. Walaupun tidak banyak informasi yang diketahui mengenai latar belakang keluarganya, Rizka menjalani kesehariannya layaknya remaja seusianya. Ia tercatat sebagai siswi kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Simpang 4. Di lingkungan sekolah, Rizka dikenal sebagai siswi yang aktif dan rajin. Selama ini, ia tidak pernah mengalami masalah dalam bidang akademik. Bahkan termasuk salah satu murid berprestasi. Rizka juga mempunyai banyak teman karena sifatnya yang mudah bergaul dengan siapa saja di sekitarnya. Selain fokus menjalani pendidikan, Rizka ternyata juga sosok yang mandiri dan pekerja keras. Di balik aktivitasnya sebagai pelajar, ia dikenal sebagai pribadi yang mampu mengandalkan dirinya sendiri. Rizka memahami bahwa kondisi ekonomi keluarganya cukup sederhana. Karena itu, sejak masih remaja, ia sudah berusaha membantu perekonomian keluarga dengan mencari penghasilan sendiri. Ia bekerja paruh waktu di sebuah warung makan yang letaknya tidak jauh dari rumah. Bahkan, tak jarang Rizka harus bekerja hingga malam hari dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 10 malam. Meski memiliki kesibukan yang cukup padat, Rizka tetap menunjukkan tanggung jawab terhadap pendidikannya. Ia tidak pernah menjadikan pekerjaannya sebagai alasan untuk mengesampingkan tugas maupun kewajibannya sebagai seorang pelajar. Aktivitas sehari-harinya terbilang cukup sibuk. Demi mendukung mobilitasnya, Rizka menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk bepergian ke sekolah dan juga ke tempat kerjanya. Sementara itu, keluarga besar Rizka diketahui tinggal tak jauh dari kediamannya. Ia memiliki hubungan yang cukup erat dengan para kerabatnya. Salah satu yang paling dekat dengannya adalah sepupu perempuannya, Jubaidah. Saat itu, Jubaidah berusia 22 tahun, terpaut sekitar 4 tahun lebih tua dari Rizka. Keduanya dikenal sangat akrab. Bahkan, Rizka juga kerap datang dan berkunjung ke rumah kontrakan Jubaidah yang berada di Jalan Hoi Ing KM 71 RT 3 Desa Simpang keempat. Rizka juga cukup sering bermalam di tempat tersebut. Sepulang kerja, ia kerap menyempatkan diri datang ke rumah Jubaidah hanya untuk beristirahat sejenak atau berbincang santai dengannya. Di sisi lain, di sekitar area kontrakan tempat Jubaidah tinggal, terdapat seorang pria bernama Fadilah yang biasa dipanggil Fadil. Saat kejadian itu terjadi, Fadil diketahui telah berusia 23 tahun. Ia bukan penduduk asli desa Simpang 4, melainkan berasal dari Kabupaten Tapin. Kehadirannya di kawasan tersebut masih terbilang baru karena baru sekitar 1 bulan. Tinggal di sebuah indekos yang lokasinya tidak jauh dari rumah Jubaidah. Sebagai pendatang, Fadil juga dikenal tidak terlalu menonjol dalam aktivitas kesehariannya di lingkungan sekitar. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan tidak banyak menjalin komunikasi dekat dengan warga di sekitarnya. Namun di balik penampilannya yang tampak biasa, tersimpan masa lalu yang cukup kelam. Fadil diketahui pernah terlibat kasus pencurian dan sempat menjalani hukuman sebagai residivis di wilayah Tapin selama periode 2020 hingga ke 2023. Usai menyelesaikan masa hukumannya, kehidupan dan aktivitas Fadil tidak banyak diketahui publik. Belum ada informasi pasti mengenai apakah ia memiliki pekerjaan tetap
maupun sumber penghasilan yang jelas. Saat tinggal di desa Simpang 4, Fadil diketahui tidak bekerja atau dalam kondisi menganggur. Kondisi itu diduga menjadi salah satu alasan yang membuatnya kembali terjerumus ke dunia kriminal. Bukannya mencoba memperbaiki hidup setelah bebas dari penjara, Fadil malah memanfaatkan lingkungan barunya untuk mencari kesempatan melakukan aksi kejahatan. Ia mulai mengamati keadaan di sekitar tempat tinggalnya, termasuk kebiasaan dan aktivitas para penghuni rumah di sekitarnya. Kebiasaan memantau situasi sekitar itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, agar tidak memicu kecurigaan warga setempat. Selama menetap di rumah kos tersebut, Fadil pun mengenal Jubaidah sebagai salah satu warga di lingkungan itu. Ia juga mengetahui kebiasaan Jubaidah yang sesekali meninggalkan rumah untuk beberapa waktu. Seiring waktu berlalu, keberadaan Fadil di lingkungan tersebut mulai menarik perhatian. Karena tidak memiliki pekerjaan tetap, sebagian besar waktunya dihabiskan di sekitar area tempat tinggalnya. Pada awalnya, ia mungkin hanya sekadar mengamati keadaan sekitar. Namun, perlahan, ia mulai memperhatikan aktivitas para penghuni rumah di lingkungan itu, termasuk kontrakan milik Jubaidah. Pelan-pelan, Fadil mulai mengerti pola kehidupan di rumah kontrakan tersebut. Ia pun sadar, ada momen tertentu ketika rumah itu selalu ditinggalkan penghuninya hingga benar-benar kosong. Sejak saat itu, cara pandangnya mulai berubah. Dalam benaknya, rumah tersebut tak lagi hanya menjadi bagian dari lingkungan sekitar, tetapi sudah dianggap sebagai sebuah peluang. Ia melihat situasi tersebut sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan tanpa menimbulkan rasa curiga dari siapapun. Diam-diam, Fadil pun mulai merencanakan aksi pencurian di rumah kontrakan tersebut. Sampai akhirnya, pada Sabtu malam, 18 April tahun 2026, Fadil memutuskan untuk menjalankan aksinya. Kebetulan saat itu Jubaidah sedang tidak berada di rumah karena pergi keluar. Sekitar pukul 10 malam, saat suasana di lingkungan sekitar mulai lengang dan sepi, Fadil langsung bergerak menuju rumah kontrakan Jubaidah. Sementara itu, pada waktu yang sama, Rizka belum pulang ke rumah. Usai menjalani aktivitas kerja paruh waktu di sebuah warung makan. Seperti kebiasaannya, ia memilih singgah terlebih dahulu ke kontrakan Jubaidah hanya untuk beristirahat sejenak. Pada malam itu, Rizka sebenarnya sudah tahu bahwa Jubaidah sedang tidak berada di rumah karena pergi ke kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Namun, hal itu tidak menjadi persoalan baginya. Rizka tetap datang ke rumah Jubaidah karena dirinya sudah sering berkunjung dan merasa nyaman berada di sana. Bahkan, ia juga berniat untuk bermalam di rumah tersebut. Sementara itu, Rizka berangkat menuju rumah kontrakan Jubaidah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya. Di waktu yang sama, Fadil juga mendatangi lokasi tersebut dan tiba lebih dulu dibanding Rizka. Sesampainya di sana, Fadil mengambil sebuah cangkul yang berada di belakang rumah kontrakan Jubaidah, lalu memakainya untuk mencongkel jendela agar bisa masuk ke dalam rumah. Usai berhasil masuk ke dalam rumah, ia kemudian berkeliling mencari barang-barang berharga yang bisa dibawa kabur. Namun, keadaan berubah menjadi tidak terduga ketika Rizka tiba-tiba datang ke rumah tersebut tanpa diketahui Fadil. Saat menyadari ada orang lain masuk ke dalam rumah, Fadil yang masih berada di dalam pun langsung dilanda kepanikan. Ia kemudian memilih bersembunyi di kamar mandi. Tak lama setelah itu, Rizka masuk ke rumah dengan niat memasak mie instan sebelum beristirahat. Namun, sebelum sempat menuju dapur untuk merebus mie, Rizka lebih dulu berjalan ke arah kamar mandi. Disitulah keduanya akhirnya bertemu tanpa bisa dihindari. Rizka yang kaget melihat ada orang asing di dalam kamar mandi, spontan berteriak histeris. Teriakan tersebut membuat Fadil semakin gugup karena takut perbuatannya diketahui orang lain. Dalam keadaan panik, Fadil kemudian menjatuhkan tubuh Rizka ke lantai dan menahan tubuhnya agar korban tidak dapat melawan. Saat itu, Rizka terus berusaha melepaskan diri. Ia memberontak sekuat tenaga sambil berteriak meminta bantuan. Saat itu kepalanya terus menghantam lantai kamar mandi hingga darah mengucur deras dari luka sobek di bagian kepalanya. Di tengah situasi tersebut, pandangan Fadil tiba-tiba tertuju pada sikat cucian yang berada di kamar mandi. Tanpa berpikir lama, ia segera mengambil sikat tersebut lalu memasukkannya ke mulut Rizka yang tengah terbuka lebar. Ia memasukkan sikat gosok tersebut ke mulut Rizka lalu mendorongnya semakin dalam hingga suara jeritannya tak lagi terdengar. Rizka sempat berusaha melawan, namun tenaga Fadil jauh lebih kuat sehingga membuatnya kewalahan dan tak mampu berbuat banyak. Beberapa saat kemudian, kondisi Rizka semakin melemah hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Rizka sudah tidak bergerak lagi. Ia tak mampu memberikan perlawanan seperti sebelumnya. Saat itu,
Fadil menghentikan tindakannya dan memastikan kondisi Rizka. Namun ternyata Rizka berada dalam kondisi kritis. Perlahan, nyawanya tak tertolong setelah mengalami tindakan brutal dan tidak manusiawi tersebut. Menyadari apa yang terjadi, Fadil langsung keluar dari kamar mandi dalam keadaan panik. Setelah kejadian tersebut, ia kembali melanjutkan niat awalnya untuk melakukan aksi pencurian. Dari rumah kontrakan milik Jubaidah, pelaku membawa kabur sejumlah barang berharga, termasuk sebuah handphone iPhone 11 milik Rizka, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat yang terparkir di halaman rumah. Usai mengambil barang-barang tersebut, Fadil langsung meninggalkan lokasi dan melarikan diri menuju wilayah Kabupaten Tapin guna menghindari kecurigaan warga sekitar. Di saat bersamaan, tak seorang pun mengetahui bahwa Rizka telah meregang nyawa di kamar mandi rumah kontrakan milik Jubaidah. Tubuh korban ditemukan terbaring dengan luka dan bercak darah di area kepala. Sementara mulutnya disumpal menggunakan sikat pencuci pakaian. Pihak keluarga pun tidak menaruh kecurigaan apapun karena mereka mengira Rizka sedang menginap di rumah sepupunya. Sementara itu, pemilik kontrakan bernama Jubaidah sama sekali tidak merasa curiga karena ia menganggap Rizka sedang beristirahat di dalam kamar kontrakannya. Saat itu, Jubaidah sendiri juga masih dalam perjalanan pulang. Beberapa jam kemudian, tepat pada Minggu 19 April tahun 2026, sekitar jam 2:30, Wita Jubaidah akhirnya tiba kembali di rumah kontrakannya usai bepergian dari kota Banjarbaru. Awalnya ia merasa curiga karena motor milik Rizka tidak terlihat di halaman rumah. Padahal Rizka diketahui sedang menginap di kontrakannya dan sandal miliknya masih berada di teras rumah. Ketika bergegas masuk ke dalam kamar, Jubaidah sempat melewati kamar mandi dan melihat hal mencurigakan, yakni tangan manusia yang tampak tergeletak dari celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Karena diliputi rasa curiga dan panik, Jubaidah langsung memanggil ibunya yang tinggal tepat di seberang rumah kontrakan untuk memastikan tangan siapa yang terlihat itu. Sang ibu pun ikut panik saat melihat kondisi tersebut. Akhirnya mereka berdua memberanikan diri mendekati kamar mandi dan perlahan membuka pintunya. Namun, begitu pintu terbuka, keduanya langsung dibuat syok oleh pemandangan di dalamnya. Saat itu, mereka menemukan Rizka dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan sulit dipercaya. Tubuhnya terbaring tak berdaya, dengan mulut yang disumpal menggunakan sikat pencuci pakaian, sementara nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Melihat kondisi tersebut, Jubaidah bersama sang ibu langsung histeris meminta bantuan sambil terus memanggil nama Rizka. Namun, tak ada satupun jawaban yang terdengar. Karena merasa kasihan, Jubaidah akhirnya melepaskan sikat penggosok pakaian yang sebelumnya disumpalkan ke mulut Rizka sambil menahan tangis. Namun setelah itu, ia sadar bahwa Rizka sudah meninggal dunia. Jubaidah pun segera menghubungi pihak keluarga korban dan melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat berwenang. Di sisi lain, warga sekitar langsung dibuat geger dan berusaha menenangkan keluarga Rizka yang menangis serta berteriak histeris. Tak lama setelah kejadian itu, aparat kepolisian dari Polsek Simpang 4 bersama Polres Banjar langsung tiba di rumah kontrakan milik Jubaidah untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas kemudian memasang garis polisi di area sekitar rumah demi mengamankan lokasi serta menghindari warga masuk ke tempat kejadian yang bisa menghambat proses penyelidikan. Selain itu, tim Inafis juga dikerahkan ke lokasi untuk mengumpulkan berbagai barang bukti serta melakukan dokumentasi menyeluruh terhadap kondisi tempat kejadian perkara. Saat proses olah tempat kejadian perkara berlangsung, petugas menemukan beberapa hal mencurigakan yang semakin memperkuat dugaan adanya aksi kriminal. Salah satu temuan tersebut adalah jendela rumah yang tampak mengalami kerusakan akibat diduga dicongkel dari bagian luar. Di area sekitar kejadian, polisi juga menemukan sebuah cangkul yang diduga dipakai pelaku untuk membobol masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, petugas turut mengamankan barang bukti berupa sikat gosok pakaian yang diduga digunakan untuk menyumbat mulut korban. Sementara itu, pihak keluarga Rizka mengungkapkan bahwa beberapa barang milik Rizka diketahui hilang dan belum diketahui keberadaannya. Di lokasi kejadian, sejumlah barang milik korban diketahui hilang, diantaranya 1 unit sepeda motor, Honda Beat, serta sebuah handphone. Kehilangan barang-barang tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan aksi kekerasan, tetapi juga unsur pencurian. Aparat kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan melakukan penyelidikan secara mendalam. Sementara itu, jenazah Rizka dievakuasi ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin
untuk menjalani proses autopsi lebih lanjut. Setelah dilakukan proses autopsi, ditemukan bahwa Rizka mengalami sejumlah luka serius pada tubuhnya. Di antaranya terdapat patah tulang rusuk di bagian kanan dan kiri, patah pada tulang penyangga lidah di bagian belakang, serta luka robek pada area kepala. Selain itu, tim medis juga menemukan beberapa luka lecet di tubuh korban yang diduga menjadi tanda adanya perlawanan sebelum korban akhirnya meninggal dunia. Usai proses autopsi selesai dilaksanakan, jenazah Rizka kemudian diserahkan pihak rumah sakit kepada keluarga untuk dibawa pulang ke rumah duka. Setibanya di rumah duka, kedatangan jenazah Rizka disambut dengan suasana haru dan duka mendalam oleh pihak keluarga. Selanjutnya, jenazah Rizka langsung dibawa menuju tempat pemakaman umum yang berada di desa tersebut. Tangis haru kembali pecah ketika jenazah mulai diturunkan ke liang lahat. Di tengah suasana penuh duka itu, aparat kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut. Sebelumnya, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk warga sekitar lokasi kejadian. Warga setempat mengaku sempat melihat seseorang yang sering berada di sekitar rumah Jubaidah dengan gerak-gerik yang dianggap mencurigakan. Setelah mengumpulkan keterangan dari para saksi, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta meneliti sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, pihak kepolisian mulai mengarahkan penyelidikan kepada seorang pria bernama Fadil yang diketahui tinggal tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut. Dugaan terhadap Fadil semakin menguat karena ia merupakan residivis kasus pencurian dan juga disebut-sebut oleh warga sekitar sebagai sosok yang mencurigakan. Setelah petugas mendatangi tempat tinggal Fadil, ternyata ia tidak berada di kosnya. Hal itu pun semakin memperkuat kecurigaan pihak kepolisian terhadap dirinya. Tim polisi kemudian bergerak cepat melakukan pelacakan untuk mengetahui keberadaan Fadil dari hasil penelusuran. Diketahui bahwa Fadil berada di wilayah Kabupaten Tapin. Polisi pun segera menuju lokasi tersebut dan tiba pada Minggu, 19 April tahun 2026, sekitar pukul 21 waktu setempat. Polisi akhirnya berhasil menangkap Fadil saat berada di rumah keluarganya, setelah sebelumnya diketahui sempat berada di sebuah warung biliar di Kecamatan Pungor. Ketika proses penangkapan berlangsung, Fadil sempat berusaha kabur dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Namun, polisi berhasil mengamankannya dan langsung membawanya ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dalam proses interogasi awal, Fadil sempat membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Namun setelah polisi memperlihatkan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor dan handphone milik korban, Fadil akhirnya tidak bisa lagi menghindar dan mengakui seluruh tindakannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Fadil mengungkapkan bahwa pada awalnya ia hanya berniat melakukan aksi pencurian di rumah korban tersebut. Namun keadaan berubah saat aksinya diketahui oleh korban. Kepanikan pun membuat pelaku nekat melakukan kekerasan hingga korban akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya, Fadil juga diketahui sempat berupaya menjual sepeda motor milik korban dengan harga 5 juta rupiah. Akan tetapi, motor tersebut belum berhasil dijual karena tidak disertai surat-surat maupun dokumen pendukung yang lengkap. Berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan para saksi, pengakuan dari pelaku, serta barang bukti yang telah diamankan, Fadil akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Atas tindakannya tersebut, Fadil dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 458 ayat 1 KUHP mengenai penghilangan nyawa, serta pasal subsidiar pasal 479 ayat 3 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi itulah kisah Rizka yang menjadi korban pembunuhan oleh tetangga kontrakannya sendiri yang bernama Fadil, yang diduga melakukan tindakan tersebut karena ingin menguasai harta benda milik Rizka. Lalu, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Jika terdapat kekeliruan dalam video, informasi yang kurang lengkap, atau perbedaan pandangan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sampai di sini cerita dari kami. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.